Selamat sore sahabat marketers, masih bersama saya dengan Serpandi. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang strategi positioning. Ya, bagaimana sebenarnya mendudukkan, memposisikan brand atau produk kita di konsumen yang akan kita layani, di target pasar yang akan kita layani. Baik, semoga Anda menikmati video saya ini. Let's getting on. Strategi positioning, sahabat marketers, kalau kita flashback kembali di dalam pemahaman kita tentang strategi pemasaran, di sana ada segmentation, targeting, differentiation, and positioning, ya, STDP. Nah, dalam video kali ini kita masuk yang terakhir, sahabat marketers, yaitu positioning. Seperti yang di awal, di pembukaan tadi sudah menjelaskan bahwa positioning itu adalah bagaimana kita mendudukkan atau memposisikan produk atau brand kita di target pasar yang sudah kita pilihkan. Sekali lagi, yang sudah kita pilihkan. Bagaimana caranya? Sahabat marketers, kita berikan rumus atau formulanya dengan IPPKK. Sekali lagi, dengan IPPKK. Oke, masuk kita yang pertama. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah identifikasi dulu perbedaan value yang mungkin atau perbedaan benefit yang mungkin. Caranya bagaimana untuk langkah pertama ini, sahabat marketers? Yaitu dari customer experience, dari customer apa yang menjadi pengalaman customernya. Contoh, sebagai contoh, ini adalah produk dari Samsung Note 9. Di dalamnya ini sudah include yaitu pen. Kalau ditanya sahabat marketers, apa experience saya terhadap produk ini? Satu jawaban saya, dengan produk ini saya dipermudah untuk presentasi, menggabungkan video, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, itu dia sahabat marketers. Apakah experience ini hanya berhubungan dengan produk, sahabat marketers? Tentu tidak. Ya, bisa juga berhubungan dengan layanan. Bisa juga sahabat marketers berhubungan dengan harga. Nah, khusus untuk harga, sahabat marketers, ini tentu sangat perlu diangkat kembali bagi sahabat marketers yang memilih targetnya adalah orang-orang yang sensitif terhadap harga. Nah, ada juga experience yang lain terhadap saluran distribusi, orang-orang yang bekerja di dalam bisnis itu, dan termasuk juga image dari brand dan produk tersebut. Baik, yang kedua, sahabat marketers, yaitu adalah P. Seperti rumus tadi, IPPKK. Berarti P yang kedua, sahabat marketers. Yaitu adalah pilihkan value yang benar. Kita pilihkan value-nya yang benar. Caranya bagaimana, sahabat marketers? Kita melakukan screening by IDC PAP. Nah, ini dua singkatan sahabat marketers ya. Singkatan pertama tadi IPPKK. Yang kedua adalah IDC PAP. Nah, jadi untuk melihat apakah value ini benar untuk kita screening by IDC PAP. Apa itu IDC PAP? Yaitu adalah important ya. Apakah ini sangat dibutuhkan? Perbedaan yang kita sudah bidik di tahapan pertama tadi, apakah memang ini sangat dibutuhkan untuk customer? Nah, pernah kita baca sahabat marketers bahwa pernah satu hotel di Singapura yang punya perbedaan dengan kompetitor, yaitu adalah hotel tertinggi. Nah, perbedaan ini sebenarnya pada intinya tidak berpengaruh signifikan untuk customer. Nah, ini kita harus memvalidasi sekali lagi apakah perbedaan atau value ini sangat penting untuk customer. Itu ya, I-nya ya. Oke, nah yang kedua, singkatan yang kedua ini ya, D, IDC PAP. D ya.
Kemudian yang kedua adalah D, diferensiasi. Ya. Yang untuk ini kita harus pastikan apakah memang value yang kita pilihkan di awal tidak ada yang melakukan hal yang sama. Ya. Diferensiasi. Tentu harus kita pastikan, jangan-jangan sudah kita pilihkan padahal sudah dilakukan orang. Ya kan? Sudah kita pilihkan produk ini padahal not untuk brand lain sudah pernah dilakukan orang. Ya kan begitu ya. Pen maksud saya, sahabat marketers. Nah, itu yang kedua untuk screening ya, tahapan kedua. Kemudian yang ketiga adalah C. Ya, yaitu C adalah communicable. Ya, artinya value yang sudah kita pilihkan ini apakah kita bisa komunikasikan? Jangan-jangan ini tidak bisa dilihat oleh konsumen. Perbedaan yang kita buat. Begitu, sahabat marketers. Kemudian yang keempat, yaitu tadi permulanya adalah IDC PAP. Jadi yang keempat adalah P, yaitu adalah preemptive. Yaitu kita cari perbedaan atau value tadi yang sulit di-copy oleh competitors. Ya, kalau Anda atau sahabat marketers melakukan diferensiasi atau value-nya dengan cara hanya packaging, itu sangat mudah di-copy oleh competitors. Ya, ini salah satu catatan untuk yang screening yang keempat. Ya, kemudian yang screening yang kelima adalah affordable. Tentu harus dipastikan juga bahwa value yang kita berikan, apakah customer mau membayar? Jangan-jangan tidak mau membayar itu. Ya. Dan terakhir, screening yang terakhir adalah yaitu profitable. Tentu sebagai business oriented, maksud saya sebagai profit oriented, kita harus memikirkan bahwa value yang kita pilihkan, yang kita benarkan tadi harus profitable, harus memberikan keuntungan. Nah, itu dia sahabat marketers untuk tahapan yang kedua. Nah, baik, yang ketiga adalah seperti yang saya sebutkan tadi, rumusnya IPPKK, yaitu berarti yang ketiga P. Pilihkan strategi secara keseluruhan. Nah, strategi secara keseluruhan inilah yang disebut dengan value proposition. Sekali lagi, strategi secara keseluruhan ini itu yang dikatakan dengan value proposition. Dan disinilah kita melihat why the customer buy our product. Ya. Kenapa customer membeli produk kita? Disinilah terjawab. Karena itu disebabkan oleh value proposition. Nah, cara menentukan value proposition tadi atau strategi positioning keseluruhan adalah ada 5. Pilihannya ada 5, sahabat marketers. Yaitu adalah yang pertama, more benefit for more price. Ketika jam tangan Rolex diproduksi, mereka menganut atau memilihkan pilihan yang pertama ini, yaitu adalah more benefit for more price. Yaitu adalah mereka punya benefit lebih dan harganya juga lebih dari competitors. Nah, itu pilihan pertama, sahabat marketers. Kemudian, pilihan kedua adalah more benefit for the same price. Ya, kita bisa benefit kita di atas competitors, tapi harga kita sama. Ya, itu pilihan kedua atau value proposition yang kedua. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah more benefit for the less price. Ya, benefit kita tinggi di atas competitors, tapi harga kita lebih rendah dari competitors. Itu pilihan ketiga. Pilihan keempat yaitu adalah the same benefit for the less price. Benefit kita sama, tapi harga kita lebih rendah. Ya kan? Dan pilihan kelima yaitu adalah less benefit for much less price. Yaitu benefitnya lebih rendah untuk harga yang lebih rendah sekali. Begitu sahabat marketers. Nah, 5 pilihan yang harus kita pilih di dalam P
tahapan ketiga untuk membangun strategi positioning. Nah, itu dia sahabat marketers, ya. Baik. IPPKK. Sekarang kita tahapan yang keempat, yaitu K. Nah, tahapan yang keempat ini adalah kembangkan positioning statement, yaitu kembangkan kalimat atau redaksi atau dokumentasi tentang positioning kita. Ya, untuk mengembangkan ini kita memberikan permulaan kepada sahabat marketers, yaitu adalah di dalam redaksi tadi, di sana harus ada mendeskripsikan siapa customer kita. Kemudian, apa keunikan, apa perbedaan yang kita berikan kepada customer ini. Seperti yang ada Evernote, ya, ini adalah salah satu aplikasi. Di sana kita akan melihat siapa customernya, kemudian apa perbedaan yang mereka sudah putuskan. Nah, itu dia, sahabat marketers. IPPKK. Nah, ini langkah terakhir di dalam strategi positioning, yaitu adalah K, komunikasikan posisi yang sudah dipilih. Nah, sahabat marketers, perlu kita catat bahwa positioning itu comes from the customer. Ya, walaupun itu feedback dari diferensiasi brand atau diferensiasi produk yang sudah kita bangun di langkah 1 sampai ke 4. Nah, bagaimana membangun positioning itu supaya tuntas? Yaitu harus kita komunikasikan. Lewat apa? Lewat marketing mix. Marketing mix itu adalah ada produk, price, place, and promotion. Ya. Nah, itu dia. Jadi kita harus pastikan komunikasi yang kita bangun dengan customer melalui marketing mix itu sejalan dari langkah 1, 2, 3, dan 4. Seperti contoh, sahabat marketers, bahwa ketika langkah 1, 2, 3, dan 4 kita sepakat dengan low price, jadilah seperti AirAsia. Makanya AirAsia punya tagline, everyone can be fly. Nah, jadi untuk mengkomunikasikan segala keputusan kita di tahap 1, 2, 3, 4 tadi, kita harus melakukannya dengan konsisten melalui marketing mix. Nah, demikian sahabat marketers, semoga video saya ini sangat membantu sahabat marketers di dalam memahami strategi positioning, dan sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Selamat sore, salam sehat, semoga sahabat marketers bahagia.